bersyukur Tuhan, karena kami punya Tuhan yang luar biasa, yang selalu menggenapi janji-janji Engkau di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau menambahkan pengertian-pengertian tentang Engkau kepada kami, sehingga kami semakin mengasihi Engkau dan semakin setia beribadah kepada Engkau, memuji, memuliakan Engkau sepanjang hidup kami. Biarlah pujian, penyembahan, dan persembahan harta yang kami persembahkan pada pagi hari ini semuanya menyenangkan Tuhan. Dan sekarang berkati kami dengan firman Tuhan. Urapi hamba yang akan menaburkan firman Tuhan, dan urapi semua umat Engkau yang mendengarkan firman Tuhan dimanapun juga kami berada. Ajar kami untuk lebih mengenal Engkau, karena Engkau Tuhan yang luar biasa. Kami bersyukur Tuhan memiliki Engkau sebagai Tuhan dan Allah kami. Sekarang Tuhan, kami akan duduk dengan tenang belajar kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau berbicara kepada kami dan kami siap mendengar. Kami siap menyimpan firman Engkau di dalam hati kami dan kami siap hidup di dalam kehendak Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami dengarkan firman-Mu. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom, puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan satu judul, yaitu Belajarlah lebih mengenal pribadi Allah kita. Kalau kita ditanya siapa Allah yang kita sembah, pasti kita semua menjawab Tuhan Yesus Kristus, benar? Sebab kita semua pasti sudah yakin 100% bahwa Tuhan Yesus Kristus itu benar-benar pribadi Allah sendiri, bukan cuma sekedar seorang manusia biasa saja. Apakah ada di antara kita yang belum yakin akan kebenaran ini? Ada? Apakah ada di antara kita yang mulai jadi bimbang karena mendengarkan pengajaran yang diajarkan oleh seorang hamba Tuhan, bahwa Tuhan Yesus Kristus itu bukan Allah? Ingat saudara, jangan ngefans kepada pendeta siapapun juga, ya. Apalagi jangan ngefans kepada saya. Enggak boleh. Ya, kita harus ngefans hanya kepada Tuhan Yesus Kristus saja. Amin. Karena dialah satu-satunya yang harus kita cintai dan harus kita puja-puja. Jangan suka memuji dan memuja kepada manusia, sekalipun dia seorang hamba Tuhan yang luar biasa yang dipakai oleh Tuhan, ya. Makanya saya menghimbau jangan suka mendengarkan khotbah-khotbah yang ada di YouTube lebih daripada mendengarkan khotbah di gereja kita sendiri. Kenapa? Sebab para pengkhotbah yang ada di YouTube itu bukan gembala saudara. Ya, sekalipun saudara ngefans berat kepada dia, tetapi dia bukan gembala saudara. Seorang gembala itu akan tinggal di tengah-tengah domba-dombanya. Bukan saudara sebagai dombanya berada di Madiun, kemudian gembala saudara ada di Jakarta, ada di Amerika, ada di mana-mana. Bukan, ya. Itu bukan gembala. Kalau gembala, dia harus tinggal di tengah-tengah domba-dombanya. Sehingga kalau ada domba yang membutuhkan perhatian, membutuhkan pertolongan, mungkin ada yang sakit, maka gembala ini bisa memperhatikan dan mengunjunginya. Kalau enggak percaya, kalau saudara sakit, coba saudara minta pengkhotbah pujaan saudara yang ada di luar kota itu untuk datang ke rumah saudara, untuk mendoakan saudara. Kira-kira dia mau datang apa enggak? Ya, dia akan datang mungkin kalau saudara orang yang kaya raya, yang bisa membelikan tiket pesawat yang bisnis, kemudian ada antar jemput, ada macam-macam bonus-bonusnya, dia akan datang. Tapi kalau saudara seorang yang sederhana, apakah dia mau datang ke rumah saudara? Itu sebabnya jangan memuja kepada pendeta siapapun juga. Satu-satunya yang boleh kita puja hanya Tuhan Yesus Kristus, tidak boleh ada yang lainnya. Nah, kalau Tuhan Yesus Kristus itu yang menjadi gembala dan Allah kita, pertanyaannya adalah apakah kita benar-benar sudah mengenal pribadinya? Seringkali kita berkata, ya saya sudah kenal siapa Tuhan Yesus Kristus. Buktinya saya kan beribadah kepada Tuhan. Kalau saya tidak kenal pada Tuhan Yesus kan tidak mau beribadah di gereja. Ya, mungkin saudara sudah kenal kepada Tuhan Yesus. Tetapi apakah saudara benar-benar mengenal Dia?
Ataukah hanya sekedar kenal biasa-biasa saja, begitu-begitu saja? Beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus itu memang salah satu bukti bahwa kita sudah mengenal Dia. Tetapi masih ada banyak bukti-bukti yang lainnya yang juga harus kita tunjukkan di dalam kehidupan kita ini. Orang-orang yang benar-benar kenal kepada Tuhan Yesus, dia akan benar-benar cinta kepada Tuhan Yesus Kristus. Cinta mati, ya, nggak akan pernah meninggalkan Tuhan. Apalagi sampai mengkhianati, sampai menyangkali Tuhan, nggak akan. Kalau Petrus sampai menyangkali Tuhan Yesus, itu karena dia belum benar-benar mengenali Tuhan dan dia benar-benar belum cinta kepada Tuhan Yesus. Itu sebabnya ketika Tuhan Yesus bertemu dengan Petrus setelah kebangkitannya, apa yang ditekankan oleh Tuhan kepada Petrus? Yang ditekankan adalah apakah kamu benar-benar mengasihi aku? Apakah kamu benar-benar mencintai aku? Itu yang berulang-ulang ditanyakan oleh Tuhan Yesus kepada Petrus. Karena Tuhan ingin supaya Petrus benar-benar kenal siapa Tuhan Yesus itu dan mencintainya. Orang-orang yang benar-benar kenal kepada Tuhan Yesus dan cinta kepada Tuhan Yesus pasti akan selalu ingin bertemu dengan Tuhan Yesus, ingin ngobrol dengan Tuhan Yesus. Itu sebabnya dia pasti akan setia ke gereja. Sebab di gereja kita bisa bertemu dengan Tuhan, bisa mendengarkan suaranya, bisa ngobrol dengan Dia lewat doa-doa kita. Kita akan suka baca Alkitab untuk mendengarkan suara Tuhan. Kita akan suka berdoa, menyembah kepada Tuhan. Orang yang benar-benar kenal kepada Tuhan Yesus, dia pasti akan melayani Tuhan tanpa hitung-hitungan lagi. Sebab dia tahu bahwa Tuhan sudah melayani kita tanpa hitung-hitungan juga. Nah, orang-orang yang benar-benar kenal Tuhan Yesus tidak akan pernah mengomel kalau mengalami kesusahan atau penderitaan. Dan kalaupun doanya kelihatannya tidak dijawab oleh Tuhan, dia akan tetap percaya, dia akan tetap mengucap syukur dan tetap bersetia kepada Tuhan Yesus. Orang yang benar-benar kenal Tuhan Yesus akan tetap setia sampai mati kepada Tuhan Yesus. Orang yang benar-benar kenal Tuhan Yesus akan rela menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan Yesus. Ingat saudara, Tuhan ingin supaya kita ini bukan cuma sekedar kenal biasa-biasa saja kepada Tuhan Yesus, tetapi Tuhan ingin kita ini sungguh-sungguh mengenal Dia. Coba kita buka Alkitab kita di dalam kitab Hosea, pasal yang ke-6 ayat yang ke-3. Hosea 6 ayat 3. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Amin. Firman Tuhan katakan, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Kalau kita benar-benar mengenal Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita, maka hidup kita pasti akan terang dan segar. Sebab Tuhan akan hadir dalam kehidupan kita sebagai fajar yang menerangi kehidupan kita. Dan sebagai hujan yang akan menyegarkan dan menyuburkan kehidupan kita. Mengenal dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, itu adalah kemauan Tuhan. Itu adalah kerinduan Tuhan bagi kita. Bahkan itu adalah tuntutan Tuhan bagi kita. Itu sebabnya Tuhan mau memberikan satu hati yang benar-benar bisa mengenal Tuhan kepada kita. Coba baca Yeremia 24 ayat yang ke-7. Yeremia 24 ayat 7. Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku dan aku ini akan menjadi Allah mereka, sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Nah, Tuhan katakan aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan. Tuhan ingin supaya saudara dan saya benar-benar kenal siapa Tuhan yang kita sembah. Tuhan Yesus Kristus itu. Raja Daud juga berpesan wanti-wanti kepada anaknya yang akan menjadi penerusnya, yaitu kepada Salomo. Supaya Salomo benar-benar mengenal Allahnya ayahnya itu. Ya, di dalam 1 Tawarikh 28 ayat 9 nanti dibaca di rumah aja.
Daud berkata kepada Salomo, anakku Salomo, kenallah Allahnya ayahmu dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas, dengan rela hati. Dia wanti-wanti, kenalilah Tuhan Allahmu. Ya. Kalau kamu mencari Dia dengan sepenuh hati, maka kamu akan bisa menemui Tuhan. Dia akan ditemui olehmu. Ya. Tapi kalau engkau meninggalkan Tuhan, Dia akan buang engkau selama-lamanya. Itu pesan dari Daud kepada kepada Salomo. Nah, pada pagi hari ini Tuhan ingin agar kita benar-benar belajar mengenal Tuhan. Sampai enggak perlu lagi ada yang mengajarkan kita untuk mengenal Tuhan. Karena kita sudah mengenal Tuhan 100%. Ibrani pasal yang ke-8 ayat 11. Dari mana kita bisa mengenal Tuhan lebih dalam lagi? Ya dari firman Allah. Sebab Tuhan memperkenalkan dirinya lewat firman Tuhan. Itu sebabnya kita harus terus-menerus belajar firman Tuhan lebih banyak lagi. Supaya kita lebih mengenal pribadi Tuhan dan lebih mengenal lagi akan Tuhan. Belajarlah terus sampai kita benar-benar memiliki pengenalan yang sempurna akan Tuhan. Nanti Tuhan akan segera datang untuk menjemput kita pulang ke sorga. Nah hari ini kita akan mencoba belajar mengenal pribadi Allah kita melalui tulisan dari Nabi Yeremia. Di dalam Yeremia pasal yang pertama. Ya. Sore nanti saya akan juga lanjutkan, kita akan belajar tentang tema yang sama. Ya. Nanti sudah baca di rumah Yeremia pasal 1 dengan teliti, ya, baca kata demi kata, kemudian renungkan sambil minta kepada Roh Kudus supaya Roh Kudus memberikan pencerahan kepada kita. Kalau kita mau melakukannya, maka Tuhan akan membuka mata rohani kita. Sehingga kita bisa lebih mengenal Tuhan dan mengerti apa rahasia-rahasia yang Tuhan singkapkan di dalam firman-Nya kepada kita. Nah hari ini, pagi ini saya akan mengajak saudara melihat beberapa hal saja, hanya 2 hal saja pada pagi hari ini. Supaya kita ini bisa lebih mengenal pribadi Tuhan dan bisa lebih mencintai Tuhan. Seperti apa sih sebenarnya pribadi Tuhan itu? Yang pertama, Dia adalah Allah yang benar-benar sangat mengenal kita. Ya, Dia adalah Allah yang sangat mengenal kita. Coba baca Yeremia pasal 1 ayat 1 sampai 5a. Yeremia 1 ayat 1 sampai dengan 5a. Inilah perkataan-perkataan Yeremia bin Hilkia dari keturunan imam yang ada di Anatot di tanah Benyamin. Dalam zaman Yosia bin Amon, Raja Yehuda, dalam tahun yang ke-13 dari pemerintahannya datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Firman itu datang juga dalam zaman Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda, sampai akhir tahun yang ke-11 zaman Sedekia bin Yosia, Raja Yehuda, hingga penduduk Yerusalem diangkat ke dalam pembangunan dan dalam bulan yang ke-5. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Oke, sampai di situ aja. Ya. Nah, dalam ayat yang ke-5a Tuhan berkata, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Tuhan berkata bahwa Dia yang membentuk kita di dalam rahim ibu kita. Kata membentuk diambil dari kata yatsar, yang artinya membentuk atau melengkapi atau menghiasi. Itu kata yatsar. Sedangkan kata mengenal diambil dari kata yada, dan kata yada ini ditulis dalam bentuk perfect, bentuk lengkap, bentuk sempurna. Jadi, sebelum Allah membentuk tubuh kita dan melengkapinya, menghiasinya sampai menjadi tubuh yang sempurna di dalam rahim ibu kita, Allah sudah mengenal kita dengan sempurna. Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Dia adalah Allah yang sangat mengenal diri kita. Dia adalah Allah yang maha kuasa, yang mampu menciptakan tubuh kita bagian demi bagian, secara detail sekali di dalam rahim ibu kita yang sangat sempit dan sangat gelap itu. Dan sebagai Allah yang maha bijaksana,
Dia sudah merancangkan dan dia sudah melengkapi semua bagian dari tubuh kita ini, sehingga semua bagian tubuh kita bisa berfungsi dengan baik dan bisa bekerja sama dengan bagian-bagian tubuh yang lainnya. Allah kita itu adalah Allah yang luar biasa. Dan dia juga menciptakan kita secara luar biasa juga. Coba baca apa pernyataan Daud dalam Mazmur 139 ayat yang ke-14. Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Ya, di sini Daud katakan kejadianku dahsyat dan ajaib. Mengapa dikatakan dahsyat dan ajaib kejadian kita itu? Sebab Tuhan menciptakan semua organ tubuh kita, baik organ di dalam tubuh maupun di luar tubuh, secara ajaib. Sekalipun di dalam rahim kita, dalam rahim ibu kita itu keadaannya sangat sempit dan sangat gelap sekali. Namun Tuhan tidak pernah salah membentuk bagian-bagian tubuh kita secara indah dan sempurna. Coba kita baca ulang ya, pasal 139 ini mulai ayat 13 sampai ayat 16. Mazmur 139 ayat 13 sampai dengan 16. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Nah, perhatikan, Tuhan kita bukan cuma sekedar mengenal kita saja, dan bukan hanya sekedar menciptakan kita secara dahsyat dan ajaib saja, tetapi Dia juga sudah mencatat semua hari-hari kita, mulai dari saat kita belum dibentuk sampai kita meninggal dunia nanti. Tuhan sudah mencatat hari-hari kita. Sekalipun kita sendiri belum ada. Luar biasa Tuhan itu ya. Itu membuktikan bahwa Dia benar-benar sangat mengenali kita. Lebih daripada ayah dan ibu kita mengenali diri kita. Bahkan lebih daripada kita sendiri mengenali diri kita. Firman Tuhan katakan sampai rambut kita pun dihitung oleh Tuhan jumlahnya berapa. Tuhan tahu persis. Kita sendiri nggak pernah menghitung rambut kita, betul ya? Kurang gawe mungkin kita kalau ngitung rambut kita. Ya. Tapi Tuhan menghitung loh setiap rambut kita. Dia sangat mengenali kita, luar biasa. Nah, kalau kita mengerti kebenaran ini dan kita mengerti bahwa Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah itu adalah Allah yang benar-benar sangat mengenal kita, bahkan Dia juga sangat mengenal hari-hari yang sudah kita lalui dan hari-hari yang akan kita lalui nanti. Apalagi yang kita khawatirkan, apalagi yang kita takutkan. Kita sakit, mungkin semua dokter ahli tidak bisa menemukan penyakit kita. Sehingga mereka semuanya bingung. Ya, kemudian kita dicek, cek ini, cek itu, sampai uang kita habis banyak. Tapi tidak juga menemukan penyakit kita. Ingat, kita punya Allah yang sangat mengenal kita. Dia sangat mengenali setiap bagian dari tubuh kita sampai kepada sel-sel yang paling kecil. Sebab Dia yang menciptakan kita. Dokter boleh saja tidak bisa mendiagnos penyakit kita. Tetapi Tuhan mampu mengetahui penyakit kita. Dokter mungkin gagal mengobati penyakit kita. Tapi Tuhan tidak mungkin gagal mengobati penyakit kita. Apapun juga penyakitnya. Seberapapun juga beratnya penyakit kita. Dia bukan cuma sekedar tahu tentang penyakit kita, tetapi Dia juga tahu bagaimana caranya menyembuhkan kita. Dia bisa pakai berbagai macam cara. Dia bisa pakai obat-obatan yang diberikan oleh dokter. Dia bisa pakai obat-obatan herbal. Bahkan Dia bisa menyembuhkan kita tanpa pakai obat apapun juga. Cukup dengan kuasanya saja. Kita sudah disembuhkan oleh Tuhan. Amin. Ada sebuah kesaksian yang benar-benar terjadi. Ada seorang anak
yang sejak umur 6 tahun matanya ini terus merah, bengkak, dan berair. Dan dia sudah dibawa ke berbagai dokter oleh orang tuanya, tetapi dokter-dokter tidak bisa menyembuhkan. Bahkan dia juga sudah minum bermacam-macam obat, bermacam-macam ramuan, namun juga tidak sembuh. Akhirnya ada temannya yang mengajak dia pergi ke gereja dan berdoa, minta kesembuhan itu dari Tuhan. Dan ketika ada baptisan air, dia ikut dalam baptisan air, dia ikut dibaptiskan. Nah, apa yang terjadi? Ternyata setelah dia dibaptiskan, matanya berangsur-angsur sembuh. Padahal dia sudah menderita penyakit mata itu selama 8 tahun. Tidak bisa sembuh oleh dokter siapapun, oleh obat apapun juga. Tetapi akhirnya Tuhan menyembuhkan total, tanpa obat sama sekali. Luar biasa Tuhan kita, amin. Dia adalah Allah yang benar-benar mengenal seluruh bagian tubuh kita dengan sangat baik sekali. Dan dia sanggup menyembuhkan penyakit apapun juga, sekalipun dokter tidak mengetahuinya. Dia adalah Allah dan Tuhan kita yang maha tahu. Mungkin kita dalam keadaan kekurangan ekonomi, ingat, Tuhan tahu semua hari-hari yang kita lalui. Bahkan Tuhan sudah mencatat semua hari-hari kita itu. Dia tahu bagaimana caranya memberkati kita. Sekalipun semua jalan mungkin sudah buntu bagi kita. Dia tahu bagaimana memberkati kita. Mungkin kita sedang menghadapi masalah yang sangat berat bagi kita. Sehingga kita tidak tahu lagi apa yang harus kita lakukan. Ingat, Tuhan tahu apa yang harus Dia kerjakan bagi kita untuk menolong kita. Dan Dia pasti akan bertindak menolong kita. Dia yang akan menyelesaikan semua permasalahan kita. Sekalipun semua jalan rasanya buntu di hadapan kita, gelap. Tapi Tuhan tahu bagaimana menolong kita. Amin. Dia akan tolong kita sampai masalah kita tuntas. Dia adalah Allah yang sangat mengenal kita. Baik mengenali tubuh kita, mengenali hari-hari kita, maupun mengenali segala sesuatu yang berkaitan dengan hidup kita. Itu sebabnya jangan takut menghadapi apapun juga. Sebab kita punya Tuhan yang luar biasa, yang pasti akan menolong kita dengan kuasa yang tidak terukur besarnya itu. Bahkan luar biasanya lagi, Allah pernah berkata, ya Tuhan berkata secara ekstrim sekali, bahwa hanya kitalah yang dikenal oleh Tuhan dari antara seluruh umat manusia di dunia ini. Luar biasa ya, coba baca Amos pasal yang ketiga, ayat yang kedua. Amos 3 ayat 2. Hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi, sebab itu aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu. Lihat, Tuhan katakan apa? Hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi ini. Hanya kamu yang kukenal. Mungkin kita berpikir, memangnya Tuhan hanya bisa mengenal kita seorang diri saja. Memangnya Tuhan hanya bisa mengenal hanya satu bangsa saja, yaitu bangsa Israel saja. Kalau iya, berarti Tuhan kan nggak maha tahu dong. Ingat saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang maha tahu. Dia tahu semuanya, Dia kenal semua orang. Cuma lewat pernyataannya ini Tuhan ingin menegaskan kepada kita bahwa Dia sangat mengenal kita lebih dari siapapun juga. Dia sangat mengenal kita lebih dari siapapun juga. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Itulah Tuhan saudara, Tuhan saya. Dia lebih mengenal kita lebih dari siapapun juga. Itu sebabnya ketika hati kita merasa sedih, mungkin ada anggota keluarga kita yang sakit, atau bahkan yang meninggal dunia, atau kita menghadapi masalah yang sangat berat. Mungkin bagi anak-anak muda, kekasihnya direbut orang. Mungkin bagi para istri suaminya digondol wewe gombel. Atau mungkin sebaliknya, bagi para suami, istrinya dicuri oleh totok rot mungkin. Ayo, jangan lari kemana-mana. Jangan bingung. Datanglah kepada Tuhan Yesus Kristus.
Dia sangat mengenali keadaan kita. Dia kenal hati kita. Dia juga kenal seberapa besar kekuatan kita untuk menanggung masalah-masalah kehidupan kita itu. Dia tahu kekuatan kita. Dan dia juga kenal, dia tahu jalan keluarnya dari masalah kita itu. Itu sebabnya ketika kita menghadapi masalah, jangan bingung lari ke sana kemari. Jangan bingung tabrak sana tabrak sini untuk cari pertolongan. Di saat saudara kebingungan, di saat saudara ketakutan, ayo datanglah kepada Tuhan Yesus Kristus. Datanglah hanya kepada Tuhan Yesus saja, bukan kepada yang lainnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, dia pikul segala bebanku. Itulah Tuhan saudara, Tuhan saya. Datang kepada Tuhan Yesus. Dia tahu semua masalah kita. Dia tahu beban berat yang kita alami. Dan dia tahu bagaimana menolong kita. Kalau kita tahu siapa Tuhan dan Allah yang kita sembah itu. Yaitu Allah yang benar-benar sangat mengenal kita. Dan bahkan juga sudah mencatat seluruh perjalanan hidup kita. Sejak kita belum diciptakan sampai akhir hayat kita. Terus apalagi yang kita khawatirkan? Apalagi yang kita takutkan? Dia kenal semua isi hati dan pikiran kita. Itu sebabnya kalau kita khawatir atau takut, ayo datanglah kepada Tuhan Yesus. Bahkan yang lebih benar lagi, baik dalam keadaan khawatir dan takut ataupun kita dalam keadaan senang dan bahagia, tidak ada masalah apapun, tidak kekurangan apapun, kita harus tetap datang kepada Tuhan Yesus. Sebab dia satu-satunya Allah yang benar-benar mengenal kita luar dalam. Sebab dia yang menciptakan kita. Dia adalah Allah yang maha tahu. Bahkan sebelum kita diciptakan, Tuhan sudah mengenal kita. Karena kita adalah milik Tuhan. Amin. Namun satu hal yang jangan dilupakan. Dia juga kenal, dia juga tahu apa yang kita pikirkan, apa yang ada di dalam hati kita, apa yang kita lakukan. Dia kenal semuanya, dia tahu semuanya. Itu sebabnya juga kita tidak boleh berbuat dosa. Jangan memikirkan dosa, sebab Tuhan tahu isi hati kita, Tuhan kenal kita. Kalau kita berpikir dosa dan kita berbuat dosa, Tuhan pasti tahu, saudara sekalian. Dan Tuhan akan tegur kita karena Tuhan sayang kepada kita. Tapi kalau kita ditegur, tidak mau bertobat, tidak mau sadar, akhirnya Tuhan akan pukul kita, hajar kita dengan pukulan kasih-Nya. Supaya kita bertobat. Kalau sudah dipukul oleh Tuhan, masih tetap tidak mau bertobat juga, akhirnya Tuhan akan buang kita. Itu sebabnya jangan simpan dosa di dalam hati dan pikiran kita. Dan jangan lakukan dosa itu di dalam perbuatan kita. Sebab Tuhan sangat mengenal seluruh kehidupan kita, semua keadaan kita. Dialah adalah Allah yang benar-benar sangat mengenali kita. Ini adalah kebenaran pertama yang kita periksa pada pagi hari ini. Yang kedua, dia adalah Allah yang punya rancangan indah bagi setiap pribadi kita. Ya. Dia adalah Allah yang punya rancangan indah untuk setiap pribadi kita. Coba kita baca Yeremia 1 ayat 5b, mulai dari kata dan. Yeremia 1 ayat 5b. Aku telah menetapkan. Dan sebelum engkau keluar. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Nabi bagi bangsa-bangsa. Nah, Tuhan katakan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku sudah menguduskan engkau dan menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Perhatikan pernyataan Tuhan ini.
Sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah memisahkan engkau menjadi milikku. Dan aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ayat ini seringkali dipakai sebagai ayat untuk membenarkan pandangan sekali selamat tetap selamat. Kalau kita sudah ditetapkan oleh Tuhan untuk selamat, ya maka sampai kapanpun juga kita akan tetap selamat. Karena kita sudah ditetapkan untuk selamat. Ini pengajaran katakan demikian. Allah kita itu memang maha kuasa. Dia punya otoritas penuh atas setiap pribadi manusia. Sebab semua manusia itu adalah ciptaan Tuhan. Kalau Tuhan sudah tetapkan kita menjadi seorang nabi, ya kita tidak akan bisa melawan otoritas Tuhan itu. Kita akan tetap menjadi seorang nabi, sekalipun kita tidak mau. Tuhan akan mampu memaksa kita sedemikian rupa, sampai kita akhirnya menyerah dan menjadi nabinya Tuhan. Kalau Tuhan sudah tetapkan kita selamat, ya apapun yang terjadi kita pasti akan selamat. Sekalipun kita berbuat dosa, akhirnya Tuhan akan paksa kita untuk kembali bertobat. Sampai akhirnya kita selamat. Pandangan itu mengatakan demikian. Perhatikan, pandangan itu tidak sepenuhnya benar. Tuhan memang punya otoritas penuh atas kita. Dan dia berhak penuh untuk menetapkan siapapun juga untuk selamat atau tidak selamat. Dia juga berhak penuh untuk menentukan siapapun juga untuk menjadi nabinya. Dan kalau Tuhan sudah menetapkan seperti itu, ya kita memang tidak mungkin bisa melawan ketetapan Tuhan. Sebab siapa sih yang bisa melawan Tuhan? Nggak ada kan? Di bagian tersebut memang pandangan itu benar. Tetapi di sisi yang lain masih keliru. Yang benar adalah Tuhan juga memberikan hak kepada kita untuk menentukan pilihan kita sendiri. Ya, kalau kita menolak keselamatan yang Tuhan berikan pada kita, ya kita tetap tidak akan selamat. Kalau kita menerima, kita selamat. Ya, kalau kita menolak, kita enggak selamat. Pilihan ada di dalam tangan kita. Begitu juga untuk menjadi nabinya Tuhan. Kalau kita menolak untuk menjadi nabinya Tuhan, menjadi hambanya Tuhan, ya tetap kita tidak akan menjadi seorang nabi. Namun yang pasti dari pihak Tuhan, Tuhan selalu membuatkan rancangan yang paling indah bagi setiap pribadi kita. Sebab dia sangat sayang kepada kita manusia. Secara umum, rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan damai sejahtera. Rancangan hari esok yang gilang gemilang. Itu rancangan Tuhan bagi semua orang. Coba baca Yeremia 29 ayat yang ke-11. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, perhatikan, ini rancangan Tuhan secara umum untuk semua orang. Rancangan hari esok yang penuh dengan harapan. Rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan. Itu rancangan Tuhan untuk semua orang. Namun secara pribadi, Tuhan juga sudah membuatkan rancangan khusus bagi setiap orang. Ada yang dirancangkan oleh Tuhan untuk menjadi dokter, jadi pendeta, mungkin konsultan, ada yang jadi guru, ada yang direncanakan untuk jadi guru sekolah minggu, ada yang dirancangkan untuk menjadi full timer gereja dan yang lain-lainnya. Semua rancangan Tuhan itu adalah yang paling baik, yang paling pas, yang paling cocok bagi setiap kita. Tinggal kita ini mau ikut di dalam rancangan Tuhan atau tidak. Pilihannya ada di dalam tangan kita. Kalau kita menolak rancangan Tuhan bagi kita, ya berarti kita tidak akan menikmati perkara-perkara yang terbaik di dalam kehidupan kita. Saya ulangi, kalau kita menolak rancangan Tuhan, maka kita tidak akan menikmati perkara-perkara yang terbaik di dalam hidup kita. Tuhan kita memang tetap baik dan tetap mengasihi kita.
Walaupun kita menolak rancangan Tuhan, Tuhan tetap akan berusaha memberikan yang baik-baik kepada kita. Tetapi ingat, itu bukan yang terbaik lagi. Sebab kita sudah memutuskan sendiri untuk tidak menuruti rancangan Tuhan. Contoh, Tuhan sudah buatkan rancangan yang terbaik bagi Esau. Yaitu Tuhan ingin menjadikan dia sebagai anak sulung dari Ishak. Yang nantinya akan menerima berkat kesulungan dari Tuhan. Dan perhatikan, Tuhan sudah benar-benar bertindak melakukannya. Tuhan sudah buat Esau menjadi anak sulung. Dia buat Esau lah yang lahir pertama kali dari rahim ibunya. Baru kemudian disusul oleh Yakub. Tetapi karena Esau sendiri sudah menolak rancangan Tuhan dengan menganggap remeh hak kesulungannya itu, maka akibatnya dia kehilangan berkat yang terbaik. Dia memang akhirnya tetap mendapatkan berkat, ya. Tuhan masih mau memberikan berkat lewat Ishak, tetapi itu bukan berkat yang terbaik. Itu berkat yang nomor 2. Coba kita baca ya, Kejadian 27 ayat 33 dan sampai 40. Kejadian 27 ayat 33 sampai dengan 40. Lalu terkejutlah Ishak dengan sangat serta berkata, "Siapakah gerangan dia yang memburu binatang itu dan yang telah membawanya kepadaku? Aku telah memakan semuanya sebelum engkau datang dan setelah memberkati dia, dan dia akan tetap orang yang diberkati." Sesudah Esau mendengar perkataan ayahnya itu, meraung-raunglah ia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya serta berkata kepada ayahnya, "Berkatilah aku ini juga ya Bapa." Jawab ayahnya, "Adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu." Kata Esau, "Bukankah tepat namanya Yakub, karena ia telah 2 kali menipu aku. Hak kesulunganku telah dirampasnya, dan sekarang dirampas pula berkat yang untukku." Lalu katanya, "Apakah Bapa tidak mempunyai berkat lain bagiku?" Lalu Ishak menjawab Esau, katanya, "Sesungguhnya telah kuangkat dia menjadi tuan atas engkau, dan segala saudaranya telah kuberikan kepadanya menjadi hambanya, dan telah kuberkati dia dengan gandum dan anggur. Maka kepadamu apalagi yang dapat kuperbuat, ya anakku?" Kata Esau kepada ayahnya, "Hanya berkat yang satu itukah ada padamu ya Bapa? Berkatilah aku ini juga ya Bapa." Dengan suara keras menangislah Esau. Lalu Ishak ayahnya menjawabnya, "Sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi dan jauh dari embun dari langit di atas. Engkau akan hidup dari pedangmu dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Tetapi akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu." Nah, perhatikan, rancangan Tuhan bagi Esau adalah menjadikan dia sebagai anak sulung Ishak. Dan Tuhan nggak main-main dengan rancangannya ini. Buktinya Tuhan benar-benar menjadikan Esau sebagai anak sulung. Namun sayang sekali Esau sudah menghinakan hak kesulungan yang sudah diberikan Tuhan kepada dia. Dia tukarkan hak kesulungan itu hanya untuk semangkuk bubur kacang merah plus bonusnya roti dari Yakub. Sehingga akhirnya dia kehilangan hak kesulungannya dan kehilangan juga berkat yang terbaik sebagai seorang anak sulung. Esau menangis meraung-raung di depan ayahnya. Tetapi berkat yang terbaik itu sudah hilang. Sudah dijatuh ke tangannya Yakub. Berkat yang terbaik sudah tidak bisa dia nikmati lagi. Dia menangis, dia berkata, "Bapak, cuma itu saja tuh berkatnya tuh. Masa enggak ada berkat yang lain?" Ada berkat yang lain. Berkat kelas 2. Bapaknya katakan, "Tanahmu akan kering. Kamu harus berjuang mati-matian dengan pedangmu. Tapi kalau kamu mau berusaha berjuang dengan keras, akhirnya kamu akan lepas dari beban itu.
kamu akan lepas dari perbudakan adikmu. Dia kehilangan berkat yang paling baik yang dirancangkan Tuhan untuk dia. Karena dia menghinakan rancangan Tuhan. Dia tetap dapat berkat, tapi berkat kelas 2, saudara sekalian. Nah, perhatikan, Tuhan sebenarnya sudah membuatkan rancangan yang terbaik dan terindah untuk setiap orang. Untuk saudara dan untuk saya. Kalau Tuhan mungkin sudah merancangkan kita menjadi seorang pendeta, ya ikutilah rancangan Tuhan itu. Jadilah pendeta yang baik, sekalipun jadi pendeta itu enggak enak. Ya, sudah seringkali nganggap jadi pendeta enak, enggak kerja. Makan enak terus, tidur terus. Ya, banyak orang katakan jadi pendeta enak. Coba kalau sudah jalani sendiri baru tahu rasanya. Ya. Jadi pendeta itu enggak enak, saudara. Harus selalu mengalah kepada jemaat. Coba kalau pendetanya galak, marah-marah, kemudian ngelabrak jemaatnya. Gimana? Gerejanya tutup, saudara-saudara, habis jemaatnya, betul ya? Tapi kalau Tuhan sudah merencanakan saudara untuk menjadi seorang hamba Tuhan, ikuti rancangan Tuhan itu. Jadilah hamba Tuhan yang baik. Kalau Tuhan sudah merancangkan kita menjadi seorang diaken, seorang pengurus gereja, ya jadilah diaken pengurus gereja yang baik sesuai dengan rancangan Tuhan. Jangan menolak rancangan Tuhan itu. Jangan menolak rancangan Tuhan lalu meminta kita, mungkin kita berkata, "Mau saya jadi diaken, saya milih jadi pendeta, lebih terhormat daripada jadi pengurus gereja." Ikutilah rancangan Tuhan. Tuhan sediakan berkat yang terbaik. Dia adalah Allah yang sudah punya rancangan yang terbaik bagi setiap pribadi kita. Itu sebabnya tetaplah hargai Tuhan dengan tetap tinggal di dalam rancangan Tuhan itu. Agar rencana Tuhan yang terbaik itu benar-benar terjadi dalam kehidupan kita. Dan kita akan menikmati berkat yang terbaik dari Tuhan. Amin. Tuhan ingatkan, jangan punya nafsu yang rendah seperti Esau. Itu ditulis dalam Ibrani 12 ayat 16 dan 17. Esau dikatakan punya nafsu yang rendah karena lebih menghargai makanan jasmani daripada janji berkat Tuhan, janji hak kesulungan dari Tuhan. Dan kita tahu akibatnya. Ketika dia akan menerima berkat yang ditetapkan oleh Tuhan bagi dia, berkat yang terbaik, ternyata gagal. Sampai dia menangis meraung-raung kepada ayahnya, minta diberkati juga. Tapi berkat yang terbaik sudah hilang dan tetap hilang. Tidak dia terima. Yang dia terima hanya berkat yang nomor 2 saja. Nah, begitu juga dengan kita. Kalau sampai kita tidak menghargai rancangan Tuhan, maka kita yang akan menyesal nanti. Sekalipun kita menangis, meraung-raung di hadapan Tuhan seperti Esau, tetapi Tuhan tetap tidak akan memberikan berkat yang terbaik kepada kita. Paling-paling Tuhan akan berikan rancangan kelas 2, berkat kelas 2 bagi kita. Itu pun masih lumayan, saudara sekalian. Masih tetap baik buat kita, tapi itu bukan yang terbaik. Yang seharusnya kita terima dari Tuhan. Itu sebabnya jadilah anak-anak Tuhan yang mengerti dengan baik apa rancangan Tuhan untuk kita. Dan tetaplah tinggal di dalam rancangan Tuhan itu. Jangan melarikan diri dari rancangan Tuhan. Kalau Tuhan sudah merancangkan kita menjadi seorang pelayan Tuhan di gereja ini, ya tetaplah tinggal di dalam rancangan Tuhan itu. Tetaplah hidup sebagai pelayan Tuhan di gereja ini sampai akhir hidup kita. Kalau mungkin Tuhan sudah merancangkan kita menjadi ibu rumah tangga dan sekaligus menjadi jemaat di gereja ini, ya tetaplah tinggal di dalam rancangan Tuhan itu. Jadilah ibu rumah tangga yang baik dan jadilah jemaat yang baik, yang takut akan Tuhan, yang bisa memberkati keluarga kita, yang bisa membawa anak-anak kita hidup di dalam takut akan Tuhan. Dan jadilah jemaat yang baik di gereja ini sampai Tuhan datang menjemput kita. Kalau Tuhan sudah merancangkan kita sebagai anggota tim kunjungan misalkan, ya tetaplah tinggal di dalam rancangan Tuhan itu. Tetaplah setia
mengunjungi, mendoakan teman-teman kita yang sakit, yang sudah lemah imannya, mungkin yang undur dari Tuhan. Pokoknya, apapun yang dirancangkan Tuhan bagi kita, ikuti saja dan lakukanlah. Hiduplah di dalam rancangan Tuhan itu. Mungkin hari ini kita anggap rancangan Tuhan bagi kita itu kok seperti ini ya. Rasanya nggak ada yang baik buat kita ya. Ayo tetaplah bertahan di dalam Tuhan. Tetaplah nempel kepada Tuhan. Ikuti saja rancangan Tuhan itu. Nanti pada suatu saat kita akan melihat bahwa Tuhan benar-benar sudah merancangkan sesuatu yang terbaik untuk kita. Kalau kita keluar dari rancangan Tuhan, maka yang akan kita terima adalah berkat kelas 2, bukan kelas pertama. Ya. Bahkan kalau kita masih tetap ngeyel, nggak menghiraukan rancangan Tuhan, kita akan hanya terima berkat kelas 3, kelas 4, kelas 5. Akhirnya kita nggak dapat apa-apa dari Tuhan. Rugi. Siapa yang rugi? Ya kita. Kita harus ingat, sebenarnya Tuhan kita tuh sangat mengasihi kita. Dia merancangkan masa depan yang terindah untuk setiap pribadi kita. Begitu kita keluar dari kandungan ibu kita, Tuhan sudah menguduskan kita. Tuhan sudah mengambil kita menjadi miliknya. Dikuduskan itu berarti dipisahkan untuk menjadi milik Tuhan. Tuhan sudah punya rancangan yang indah. Dan Tuhan mau mewujudkan rancangan itu bagi kita. Masalahnya adalah apakah kita mau menurut pada rancangan Tuhan tersebut atau tidak. Ingat ya, Tuhan memberikan kebebasan untuk kita memilih, untuk menentukan pilihan kita sendiri. Tapi jangan sampai kita salah pilih. Pilihlah apa yang sudah Tuhan rancangkan bagi kita. Jangan berusaha untuk menggunakan otak kita, untuk membuat rancangan-rancangan sendiri. Sebab kita akan gagal dan tidak akan bahagia. Belajarlah untuk menurut pada rancangan Tuhan. Kadang-kadang setelah kita mengetahui rancangan Tuhan bagi kita merasa nggak mampu melakukan rancangan Tuhan itu. Karena kita merasa, saya ini kan orang yang lemah, orang yang rendah, orang tidak berdaya, nggak punya keahlian yang dibutuhkan untuk memenuhi rancangan Tuhan itu. Ingat, kalau Tuhan sudah membuatkan rancangan bagi kita dan kita mau menurut pada rancangan Tuhan itu, maka Tuhan yang akan memberikan kemampuan kepada kita. Sama seperti yang dialami oleh Yeremia. Dia merasa tidak pandai berbicara. Padahal seorang nabi itu tugasnya adalah berbicara, menyampaikan pesan Tuhan kepada umatnya. Yeremia berkata, aku nggak pandai bicara Tuhan. Nah, kalau Yeremia merasa tidak mampu menjadi nabi karena dia tidak pandai berbicara, maka Tuhan yang bertindak memberikan kemampuan itu kepadanya. Nanti sudah baca dalam Yeremia 1 ayat 6 sampai ayat 10. Tuhan berkata apa? Aku yang memberi kemampuan pada kamu. Tuhan jamah mulut dari Yeremia dan Tuhan taruh firman Tuhan itu di mulut Yeremia. Sehingga Yeremia bisa menyampaikan firman Tuhan. Kemampuan itu dari Tuhan, asal kita mau ikuti rencana Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang membuatkan rancangan yang terbaik untuk kita. Dan kalau dia membuatkan rancangan yang terbaik, maka dia juga akan melengkapi kita dengan semua yang kita butuhkan untuk melakukan rancangan Tuhan itu. Jadi sepenuhnya kita ini harus selalu bergantung kepada Tuhan. Bukan pada kekuatan kita sendiri. Tuhan punya banyak cara untuk melengkapi kita dengan semua yang kita butuhkan itu. Dalam kisahnya Yeremia, Tuhan yang ulurkan tangan menjamah mulut Yeremia dan menaruh perkataan-perkataan Tuhan di mulut Yeremia. Di dalam kisahnya Musa, Tuhan memberikan seorang juru bicara kepada Musa. Karena Musa merasa tidak pandai berbicara. Tuhan memberikan Harun sebagai penyambung lidah Musa. Namun kalau kita melihat
kisah kehidupan Musa, pada awalnya memang Harun jadi juru bicaranya Musa. Tetapi setelah itu, Musa sendirilah yang selalu menyampaikan firman Allah itu kepada bangsa Israel. Dia jadi mampu melakukan perintah Tuhan, rencana Tuhan. Karena Tuhan yang berikan kemampuan. Begitu juga dengan kita. Kalau kita mau masuk dalam rancangan Tuhan bagi kita, maka Tuhan yang benar-benar akan memampukan kita untuk melaksanakan rancangan Tuhan itu. Sehingga kita tanpa terasa, kita akan sudah sampai pada garis akhir dan kita akan melihat, oh ternyata aku mampu melakukan rencana Tuhan. Bukan dengan kekuatan kita, tapi kekuatannya Tuhan. Amin. Itu sebabnya andalkan Tuhan. Bergantunglah kepada Tuhan. Ingat saudara, kalau kita bisa melaksanakan perintah Tuhan, jangan sombong. Jangan merasa, oh aku dipakai oleh Tuhan luar biasa. Aku diberi rancangan yang terbaik, yang terhebat dari antara orang lain. Jangan sombong. Ya, belajarlah tetap rendah hati dan muliakanlah Tuhan. Berikan semua kemuliaan yang kita terima itu kepada Tuhan. Dan tetaplah rendahkan diri di hadapan Tuhan. Ayat yang tidak asing yang sering kali saya tunjukkan pada saudara. Lukas 17 ayat 10. Coba dibaca. Lukas 17 ayat 10. Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Tuhan katakan apa? Kalau kamu sudah berhasil melakukan rancanganku, tugas yang kuberikan padamu, jangan sombong. Tetap katakan, aku hamba yang tidak berguna. Aku hanya melakukan apa yang harus aku lakukan. Tidak lebih dari itu. Ya. Berikan segala kemuliaan itu kepada Tuhan. Jangan dicuri, jangan ambil kemuliaan itu bagi diri kita sendiri. Ingat, Allah punya rancangan yang terbaik untuk saudara, untuk saya. Dia punya rancangan yang terindah untuk setiap pribadi kita. Itu sebabnya bersyukurlah kepada Tuhan dan tetaplah tinggal di dalam rancangan Tuhan. Maka kita pasti akan beruntung dan bahagia. Kita akan menerima bagian yang terbaik dari Tuhan. Nah, hari ini Tuhan kembali mengajar kita untuk lebih mengenali pribadi Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Allah kita. Kita harus terus-menerus belajar firman Tuhan, enggak boleh berhenti. Ya, supaya kita lebih mengenal Tuhan. Dan kita harus melakukan apa yang kita pelajari dengan sungguh-sungguh. Karena Tuhan Yesus sebentar lagi akan datang. Kalau kita tidak mengenal Tuhan dengan baik, maka kita akan mengalami banyak bahaya di dalam kehidupan kita. Ingat, tidak semua orang mengaku kenal kepada Tuhan Yesus. Dan tidak semua orang yang sudah mengaku kenal kepada Tuhan Yesus benar-benar kenal kepada Tuhan Yesus. Bahkan seorang murid yang menjadi pelayan Tuhan, yang sudah ikut Tuhan sekian tahun, bisa tidak mengenali Tuhan dengan baik. Seperti Petrus, sampai menyangkali Tuhan. Jadikan pengalaman dari Petrus itu sebagai pelajaran buat kita. Walaupun kita sudah ikut Tuhan sekian lama, melayani Tuhan, belum tentu kita mengenal pribadi Tuhan dengan baik. Itu sebabnya kita harus berusaha untuk lebih mengenal Tuhan. Jangan sampai kita akhirnya menyangkal Tuhan seperti yang dialami oleh Petrus. Nanti dibaca Matius 26 ayat 69 sampai 75. Dia menyangkali 3 kali. Aku enggak kenal itu Yesus. Waduh, celaka saudara sekalian kalau sampai kita berkata demikian. Itu sebabnya ayo belajarlah mengenali pribadi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sebab kalau kita tidak mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita tidak mungkin bisa benar-benar cinta kepada Tuhan. Nanti kita bisa menyangkal Tuhan seperti yang dilakukan oleh Petrus. Itu sebabnya ayo belajar firman Tuhan. Berbahagialah saudara dan saya yang tidak bosan-bosan belajar firman Tuhan. Sebab dengan belajar firman Tuhan, kita bisa memiliki pengenalan akan Tuhan yang benar.
Sebagai ayat terakhir kita baca 2 Petrus 3 ayat 18. 2 Petrus 3 ayat 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Bertumbuhlah dalam kasih karunia dan di dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Bertumbuhlah di dalam kasih karunia Tuhan dan di dalam pengenalan akan Tuhan. Ya, Tuhan ingin kita terus lebih mengenal Tuhan. Tak kenal maka tak sayang. Ya, itu sebabnya kita harus belajar mengenali Tuhan lebih dalam lagi. Sore nanti saya akan lanjutkan firman Tuhan ini dengan bagian-bagian yang lain lagi. Ya, saya harapkan sudah belajar firman Tuhan lebih banyak. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdiri bersama-sama.